Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Christian Channel. Pada kesempatan ini kita akan melihat debat antara para apologet Kristen Indonesia, dan mari kita menyimaknya dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, seperti teman-teman yang harus diimani ya sebagai teman-teman yang beragama Muslim. Jadi saya tuh ketika berdebat itu nggak pernah berpikir untuk memelintir-melintir, enggak. Saya menunjukkan apa adanya Islam. Saya catat ya, saya catat. Ya, karena memang sesungguhnya teman-teman Muslim ya, sahabat-sahabat yang udah level keislamannya tinggi, mereka itu sudah nggak memikirkan hal yang seperti ini. Jadi menurut mereka ketika Muhammad menyembunyikan perasaan sama anak mantunya sendiri itu biasa saja. Itu kehendak Allah kok. Selalu punya 1000 alasan untuk membenarkan sifat-sifat yang seperti ini. Yang seperti ini suci pokoknya. Itu jadi yang membedakan standarnya itu gitu loh. Teman-teman yang baru yang level geser otaknya itu belum sampai ke sini itu nggak boleh tahu dulu. Tapi nanti perlahan sampai ke level yang bisa memahami hal seperti ini. Nah, saya itu ibaratnya seperti guru yang langsung nunjukin ke hal seperti ini, makanya kaget. Bahkan Adiansyah aja kaget dia. Ketika tahu seperti ini dia kaget. Makanya dia membela tapi bruder. Gitu loh. Tapi ini loh, teman-teman baca ya. Pendapat yang kemudian mengatakan ya, yang tadi saya bacakan mana ya? Oh ini. Yang dari Qatada, Ibnu Zaid, At-Tabari, dan beberapa ulama lainnya menyebutkan ini. Itu seringkali pendapat dari ulama-ulama ini itu dipakai oleh para pembenci Islam. Tetapi justru Islam sendiri yang memahami ini nggak membenci Islam gitu loh. Ngerti nggak? Makanya saya selalu bilang, kalian itu berdamailah dengan agama kalian. Kalau kalian yakin dengan Islam, ya kalian harus baca yang seperti ini. Jangan yang seperti ini kalian mau tutup mata. Oh itu palsu, jangan. Jadi ayo totalitas, jadilah Islam yang totalitas. Saya pun ketika belajar kekristenan seperti itu. Bagaimana kehendak Tuhan itu saya tuh benar-benar saya pahami dan berdamai dengan semua mungkin hal-hal yang supranatural gitu. Ini mungkin nggak sih seperti ini, nah itu loh ya. Jadi terimalah dengan totalitas, itu aja pesan saya. Silakan. Ustadz Ardiansyah, dibuka filenya, coba dibaca dari atas. Itu nampak sekali frame. Siap, Bukanya nampak kali. Baca kan biasanya yang baca. Nggak sabar saya. Ustadz jelaskan, saya yang baca. Iya, kita paham. Coba baca, terus saya yang bacakannya. Dari atas ya kita bacakan ya. Kita akan tahu di mana dia memframing. Betul. Diriwayatkan dari Ali bin Hasan bahwa Nabi SAW telah diilhami oleh Allah bahwa Zaid pasti akan menceraikan istrinya. Apa yang diketahui oleh Rasulullah teman-teman? Bahwa Zaid akan bercerai dengan istrinya dan dia akan nikah. Itu yang sudah diketahui. Nah kemudian dan beliau juga diilhami bahwa beliau pasti akan dinikahkan oleh Allah dengan Zainab. Nah apa yang disembunyikan Rasulullah menurut pendapat kedua ini adalah bahwa beliau sudah tahu bahwa Zaid akan bercerai, bahwa beliau akan menikahi Zainab. Poinnya di situ teman-teman pegang ya. Lanjut di bawah. Namun ketika lanjut bahwa Zaid mengeluhkan akhlak Zainab kepada Nabi SAW, bahwa Zainab bahwa Zainab tidak patuh terhadapnya karena merasa lebih tua darinya, dan Zaid juga memberitahukan kepada Nabi SAW bahwa ia berniat untuk menceraikan, menceraikan istrinya. Nabi SAW menjawab dengan adab yang tinggi dan penuh, lanjut di bawah, penuh nasihat layaknya seorang ayah terhadap anaknya. Bertakwalah kepada Allah dengan menjaga perkataanmu dan pertahankanlah istrimu, kata Nabi ya, pertahankanlah istrimu dengan baik. Padahal beliau pada saat itu telah mengetahui bahwasanya ya bahwa beliau pasti Zaid pasti akan menceraikannya dan beliau pasti akan menikahinya. Itu pendapat yang dikatakan ulama, pendapat yang paling baik. Tapi kiamat mengatakan apa? Apa yang ditulisnya adalah pandangan para ulama terkait ketakutan Rasulullah bahwa dia menyuruh Rasulullah menyuruh Zaid menceraikan. Nah, itu yang diambil ya. Inilah yang beliau sembunyikan di dalam hatinya. Ini penjelasan ulama guys. Penjelasannya beliau tidak mau Beliau tidak mau menyuruh Zaid untuk menceraikan istrinya karena beliau tahu bahwa beliau pasti akan menikahinya. Nabi SAW merasa takut kalau setelah itu orang akan membicarakan tentang pernikahannya terhadap Zainab setelah diceraikannya oleh Zaid yang notabene-nya adalah anak angkatnya. Bahkan beliau yang menyuruh anak angkatnya itu untuk menceraikan. Apa itu? Kata-kata ini adalah ketakutan beliau dan tuduhan orang-orang, dan ini diframingkan bahwa ini pendapat yang paling benar. Luar biasa ternyata sarjana S2 S3 ini ya. Lanjut Ustaz. Masya Allah. Oke, jadi sebentar oleh karena saya tidak
Saya sengaja tidak jalankan timer karena Uni Rifa sedang kulinerasi. Jadi inilah Komal Islam. Saya mau tunjukkan langsung kepada yang hit-to-hit saja. Karena Uni Rifa hanya Lanjut, meluruskan. saya hanya membantu membacakan ya dengan intonasi yang benar kalau membaca itu. Jangan potong-potong kalau baca. Oke, Lanjut. silakan Bang Ardi, nanti saya jalankan timer. Betul. Oleh karena itu, Allah menyindir beliau, menyindir Nabi Muhammad karena merasa takut terhadap apa? Pembicaraan orang lain tentang sesuatu yang memang telah diperbolehkan baginya, bagi Rasulullah oleh Allah, yaitu dengan mengatakan pertahankanlah. Padahal Rasulullah mengetahui Zaid pasti akan menceraikannya. Loh, Rasul ini sudah tahu. Ini tuh bahasa gampang, Mat. Kok kamu nggak paham? Saya tuh heran kadang. Ya, katanya S2, IQ-mu tinggi. Ditanya skripsinya malah makalah dikasih lakban hitam. Asem. Covernya merah. Soft cover lagi bukan hard cover. Ini apa ini? Aduh, parah. Ya. Jadi ini yang di framing sama kiamat, teman-teman, ya. Para ulama mazhab kami berkata pendapat yang terakhir adalah pendapat yang paling baik. Iya, memang ini yang paling baik, tapi bukan di framing sama yang kiamat tadi ya. Oke, kembali ke ini sudah jelas ya, sudah jelas ini. Ini anak SD aja udah paham. Enggak tahu kalau kiamat. Oke, yang di sini belum dijawab, teman-teman. Ya, ingat ya. Apa perlu saya catat pertanyaan saya? Satu, pertanyaan saya. Tunjukkan Qatadah, Ibnu Zaid dan At-Tabari dalam kitabnya menyebutkan ini. Satu, tunjukkan. Apa perlu saya catat? Nanti kalau saya catat, kamu nggak bisa jawab loh. Dua, kenapa kamu pada saat membawakan ini pada halaman berapa ini? 473, pada saat kamu membawakan ini, kenapa? Saya ulangi lagi, kenapa kamu tidak membaca yang ini? Kumat, kenapa? Apa perlu saya catat ya? Nanti saya catat lah setelah ini ya. Ya, ini dijawab, Mat. Dua pertanyaan saya, tunjukkan yang ini. 1, 2, 3, 4 yang menyatakan ini semua, ya. Ini pernyataan kamu. 3 berarti ya, 1, 2, 3. Yang keempat, ini. Kenapa kamu nggak baca ini? Kenapa kamu hanya baca ini? Kenapa nggak baca catatan kakinya? Kamu jangan lari ke 477, ketampol sendiri nanti kamu. Kamu nggak paham soalnya, gitu loh. Bikin malu aja lu, Mat. Parah lu, Mat. Ya, sudah jelas ya teman-teman bahwasanya di sini ini dijelaskan, ini dikonfirmasi dengan ini, gitu loh, Mat. Paham nggak? Masa ini konfirmasi ke sini? Nggak masuk akal lah. Makanya ini dikasih catatan kaki, Mat, kumat. Gimana nih orang? Gini aja ngaku-ngaku skripsinya matematika. Giliran ditanya covernya. Cover tuh gini loh, Mat. Cover itu, Mat. Tuh, ini cover ya. Ya, Mat. Ini cover, Mat. Ini cover, Mat. Ini S1, ini S2, Mat. S3-nya mana ya? Nah, ini masih proposal S3-nya, Mat. Gitu loh. Ayo, lanjut. Urusan Allah. Ya, gimana, Mat? Udah nyerah atau gimana? Udah nyerah atau gimana? Lanjutan dia nyerah apa? Mana punya dia? Dia malu, mana punya? Dia nggak punya rasa malu dia. Ya udah lanjut aja. Ini loh ya. Saya tadi udah menunjukkan dari atas loh, dari ayatnya. Ini nggak sembarangan, bahkan Ibnu Abbas pun mengatakan demikian. Bukan saya yang ngomong, Ibnu Abbas. Dan itu dari At-Tabari dan seterusnya. Ini saya lagi, ini kan yang At-Tabari ya. Di sini saya edikan lah. Di sini dikatakan, sedang taranlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Ini adalah perkataan Muhammad kepada Zaid. Ya, ini perkataan Muhammad kepada Zaid untuk menahan istrinya. Sedangkan kamu, ini Allah ngomong ke Muhammad nih, sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan nyatakan. Jadi Allah ini sudah menyatakan nggak? Kalau masih akan nih, apa yang akan Allah nyatakan? Allah belum menyatakan. Di sini Muhammad sudah menyembunyikan di dalam hatinya. Loh, gimana tiba-tiba Uni Rifa ngomong ini adalah perkataan Muhammad atas suruhan Allah? Jangankan yang ini, di sini aja Allah mengatakan Allah belum menyatakan loh. Allah masih akan. Makanya kalau kita mengkritisi ya dari ayat yang setelahnya ini, di sini bahkan Ibnu Abbas, sahabatnya Muhammad sendiri, itu sudah mengatakan bahwa Muhammad itu menyembunyikan perasaan suka terhadap Zainab di dalam hatinya. Kenapa? Ini sebenarnya peristiwanya ketika Muhammad melihat Zainab itu dengan badan yang cantik, sangat cantik. Ketika itu wajahnya putih menawan, tubuhnya ramping, menakjubkan. Ya, itu yang membuat Nabi Esawi tertarik kepadanya. Maka dari itu Muhammad ngomong, Maha Suci Allah yang membolak-balikan hati manusia. Barulah di sini ya teman-teman, supaya tahu ya, itu halaman 533 nih di sini. Atau kalau halaman bukunya 524. Di sini yang ke-10 dikatakan apabila mata beliau tergerak pada seorang wanita, maka suami wajib mentalak istrinya untuk beliau.
dan Nabi SAW halal menikahi wanita tersebut. Ibnu Arabi berkata, beginilah yang dikatakan oleh Imam Al-Haramain. Penjelasan serta contohnya sudah banyak disebutkan oleh para ulama, yaitu cerita Zaid dan istrinya. Jadi ketika Muhammad melihat istrinya Zaid ini, otomatis Zaid ini menyuruh untuk apa? Otomatis Zaid ini menceraikan istrinya. Kita lihat ya teman-teman ya. Halaman 486. Yang ini tadi ya, betul. Tuh ini waktunya kalau aku dijalanin ya. Nah nih, Maha Suci Allah membolak-balikan hati ini yang kemudian membuat Zaid itu langsung mengerti di sini dikatakan. Habis. Saya bongkar lagi. Saya bongkar lagi takiyahnya kiamat. Udah habis. Mat, saya bongkar lagi takiyahmu. Aduh, takiyah terus nih orang. Teman-teman, 6574. Mas, baca WA Mas Ardi. Dari tadi kan Mas Ardi udah jelasin gitu kan. Kayaknya ya, ada WA informasi yang bagus itu. Coba Mas Ardi buka di WA. Nah, lebih baik itu Mas Ardi jelasin. Oke, ntar. Sabar ya kiamat ya. Kamu siap-siap. Sabar ya teman-teman. WA dari Uni Rifa. Belum ada Uni. Belum ada Uni. Oke, saya kirim ke nomor yang teman saya Ardian saya yang lain. Sorry. Keliru. Iya. Sabar, Mat. Kiamat. Tenang, Mat. Kamu susun skripsi dulu aja, Mat. Kamu susun skripsi dulu aja. Iya. Kamu mau dibongkar kiamat. Tenang aja. Urusan olahraga aja ketiwa-ketiwi. Udahlah, jangan framing-framing lah. Dari tadi diminta kamu punya. Ngajar senam Ini aja kamu dulu udah bisa sana. tunjukkan. Ngajar senam aja dulu. Aduh, udahlah, jangan gitulah. Nggak bisa membuktikan kamu itu kuliah atau gimana? Ya, enggak, inilah, udahlah. Tadi kan saya udah jelaskan. Saya Iya. waktu ngeprint hardcover itu cuma 2, harusnya 3. Dibilangnya 2. Saya ngeprint 2, 1 kasih ke fakultas, 1 kasih ke perpustakaan. Nah, gimana Jadi tuh? untuk saya sendiri nggak ada. Kak Tiara, Ya bener udah, nggak tuh gitu. omongan si kiamat tuh? Ya udah, Jangan-jangan nggak kita usah dibohongin dipercaya, ini. udah nggak usah dipercaya. Udahlah. Kalau saya udah nunjukin saya lulus LPDP, itu artinya saya minimal udah lulus S1. Lu bohong, kiamat. Tadi lu perlihatkan itu ke orang. Itu dokumennya aja harus masukin ijazah, Pak. Ijazah TOEFL semua sampai Nggak bisa bohong, kiamat. Harus masukkan esai. Kiamat, Ya udah, kiamat. ya udah. Kamu nggak bisa bohong. Ardian Ardian ini mempunyai Ya udah. sertifikat. Jadi dia tahu yang kamu tunjukin itu sertifikat beneran jurusan atau gimana? olahraga, sertifikat apa? Kamu kira saya nggak pernah lomba olimpiade, juara olimpiade? Nggak usah lagi dia nih, Kak Tiara. Nggak perlu, udahlah. Nggak perlu, saya nggak suka kok untuk terlalu ini. Saya kasih tahu ID saya aja udah pada ribut semua kok. Bukan soal ribut, kesian aja. Oke. Oke, lanjut. Oke. Udah diem, Mat. Mat, diem. Lu mending nyusun hardcover sana lu buat skripsimu yang belum jadi. Diem. Saya bongkar teman. Saya bongkar ya. Saya bongkar lagi. Takyah lagi dia teman-teman ya. Diem, Mat. Antem aja Bang Ardi. Nah, oke. Jadi ini yang di framing kiamat ya. Nih, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya dan kamu takut pada manusia. Sedangkan Allah lebih berhak untuk kamu takuti. Nanti kita bongkar manusia ini siapa, apa yang disembunyikan, ya. Oke? Jauhan. Tapi sebelum itu kita mampir dulu di sini. Ini belum dijawab ya teman-teman. Ini tunjukkan Qatadah, Ibnu Zaid dan At-Tabari. Nanti Uni Rifa saya kasih waktu ya. Iya. Oke, nih ya, saya bongkar. Tadi kan kiamat tunjukin ini. Kejadian itu kepada Zaid dan mendengar hal itu terlintas dalam hati Zaid keinginan untuk menceraikan Zainab. Nah, ini ada 660. Kita cek di sini. Pendapat seperti ini sebenarnya sama sekali tidak pantas untuk diungkapkan di dalam kitab yang luar biasa ini. Para pembaca dan para peneliti buku ini harus lebih dapat membedakan antara riwayat yang benar-benar dinukil oleh para ulama dari para ulama dan antara riwayat yang berasal dari omong kosong yang diselipkan oleh siapa teman-teman? Silakan diketik di bawah. Oleh para musuh-musuh Islam. Jedor, gampang. Selama dia pakai data PDF. Gampang ya. Oke. Kemudian yang ditakutkan Nabi tadi sebenarnya sudah jelas ya. Kalau dia tuh paham ya di halaman 477. Aduh, gini lu gak paham-paham. Apa ini kiamat? Nabi itu takut ini loh ya. Taruh dulu ya. Ini mana. Ini loh. Nabi itu takut kalau setelah itu orang-orang akan membicarakan tentang pernikahannya terhadap Zainab setelah diceraikan oleh Zaid yang notabene adalah anak angkatnya. Bahkan beliau yang menyuruh takut dituduh beliau akan menyuruh anak angkatnya untuk menceraikan istrinya gitu loh. Oleh karena itu Allah menyindir beliau karena merasa takut. Ini loh, Mat. Kamu kok gak baca-baca sih? Saya itu kadang capek teman-teman jelasin kayak gini tuh. Oke, silakan Uni Rifa. Dilanjut Uni Rifa.
Oke. Di kesempatan saya ya. Aduh, Sikat. karena ada ya, jadi teman-teman ya, dari tadi tuh coba dibesarkan layar saya dong, host. Gedein Os, gedein Os. Dari tadi itu kita mendengarkan isi hati Rasulullah menurut sahabat. Padahal sudah jelas isi hati Rasulullah ya, bukan perkataan Rasulullah ya yang suruh ceraikan ya. Udah jelas itu. Tapi mari kita lihat pendapat beberapa orang terhadap Yesus. Ini saya ambil dari Sarapan Pagi Biblikal, di mana salah satu penanya kepada Ibu Rita Wahyu mempertanyakan pendapat cerita tentang Yesus. Berbicara tentang Yesus pada konferensi The Modern Churchman di Oxford tahun 1967, Canon Hulk Montefiore, Pendeta Great Santo Mary Cambridge menyatakan, ingat yang bilang ini siapa? Pendeta, bukan ustadz ya. Apa katanya? Kawan-kawannya adalah perempuan, tapi dia mencintai laki-laki. Satu fakta yang mencolok adalah bahwa dia tidak kawin. Dan kaum lelaki yang tidak kawin biasanya memiliki satu dari tiga sebab. Mereka tidak mampu menempuhnya, tidak terdapat gadis, atau mereka secara natural adalah wrong, gitu ya. Itu pendapat ya, pendapat. Kemudian ini ada dalam The Times Juli tanggal 28 tahun 1967 ya. Ini yang baru pendapat, bukan ustadz atau kiai loh ya. Dan yang lainnya juga ada pendapat tentang Yesus. Ini kan tadi bicara pendapat tentang Nabi Muhammad, moralitas ya kan. Kata Martin Luther menegaskan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam Table Talk-nya Luther 18 yang autentisitasnya tidak pernah diragukan meskipun bagian-bagian tertentu mempermalukan. Arnold Lund menulis, Wemer menyitir satu nukilan dari Table Talk di mana Luther mengatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Pertama dengan perempuan di sumur, kedua dengan Mary Magdalena, ketiga dengan perempuan yang diambil dalam perzinahan yang dia lepaskan begitu saja. Dengan demikian Kristus yang begitu suci telah berzina sebelum meninggal. Dor. Ini pendapat Martin Luther dalam Table Talk-nya. Ahai. Udah aku kirim di bawah. Aku kasih linknya di bawah. Sabar, aku tuh gak kayak kamu gitu loh. Tak kasih linknya loh. Kowe kita kasih linknya di bawah loh. Tuh baca itu di bawah itu. Ini loh, ini pendapatnya Martin Luther loh. Itu ada linknya, kamu buka linknya tuh. Itu. Jadi kalah buka linknya, kiamat. Kasih WA-mu sini sama aku, tak kirimin WA-mu. Kalau kamu sini. itu nggak kelihatan. Panas Ya dia udah, panas. kamu buka judulnya ini Ibu Rita Wahyu mengcounter pertanyaan terkait tentang Yesus Christ yang katanya itu berzina 3 kali. Tanggapan ya, tuduhan seksual kepada Yesus. Kamu baca itu referensinya tuh jelas. Baca ya, baca. Kenapa sih ini? Mas, kamu mending ke fotokopi. Ntar dulu teman-teman ya. Kamu mending ke fotokopian dulu ya. Itu soft covernya diganti dulu hard cover gitu loh. Udah ada jurusan. Iya. Udah. Nggak perlu saya terlalu meninggikan. Iya, mana skripsimu? Mana skripsimu? Iya, mana skripsimu? Katanya kemarin ngomong-ngomong kalau kamu S2. Begitu ditanya skripsinya nggak ada. Pet. Iya, saya kasih tahu ya. Mana skripsimu? Mana? Yang tadi, yang warna merah tadi. Iya. Itu lagi. Jadi Bang Ardiansah, kalau kita bicara tentang Rasulullah yang dituduh akhlaknya tercela oleh kiamat, itu adalah pandangan para ulama yang nggak mungkin para ulama tahu persis isi hati Rasulullah. Hanya dugaan dan tafsiran terkait apa yang disembunyikan. Pendapat yang paling benar adalah bahwa beliau menyembunyikan pengetahuan beliau dari Allah bahwa beliau akan menikahi Zainab. Itu. Nah, kalau dalam Table Talk ini, pernyataan Martin Luther ini disitir oleh buku yang saya tuliskan di sini. Bahkan Bu Rita Wahyu menuliskan sumbernya di sini. Memang ini adalah bentuk pertanyaan Bu Rita Wahyu memang membela, tapi tuduhan seperti ini ada. Nah, ini dari Martin Luther sendiri yang adalah bapak Protestan gitu loh. Itu jatah adanya, mau digimanakan. Itu ada di Table Talk-nya yang tidak diragukan. Bahkan ini ada di dalam buku apa itu namanya? Bentar tak bacain bukunya. Arnold Lund, The Revolt Against Resource, Ice dan Spottiswoode Wood, Publisher, London tahun 1950 halaman 233. Inilah aslinya, bacaannya gini nih. Christus adultery, Christus is earthen in a breacher warden John 4 BID gitu ya, bahasanya bukan bahasa Inggris ini. Ini kayaknya bahasa Jerman atau bahasa mana nih? Bahasa Jerman mungkin ya. Nah, itu aslinya dikutip, bahkan aslinya dikutip ini di sini sama penulis buku. Bayangkan ada loh. Judul sarapan paginya apa nih soalnya? Aduh, kiamat. Kitabnya sih. Kalau framing gini loh, kiamat. Kalau memframing itu menambahkan kata-kata yang enggak ada. Kalau saya ini bukan framing tapi membacakan. Tak ajarin. Ya, tak ajarin. Ini saya ngajarin kamu. Saya ngajarin kamu cara bentar dulu. Diam dulu. Sabar, Say. Sabar, Saya Say. izin sholat. Saya izin sholat dulu ya. Saya satu ini aja gini ya. Rifa, sadar Ya, jadi gini ya. Sholat asar. Ya, Saya mute aja. saya lanjut ya. Saya nggak mau diskusi dengan dia. Saya cuma mau tunjukin data aja. Jadi gini ya. Pertama dia kan sudah dijelaskan sama Ustadz Ardi. Dia mempelintir. Nah, itu baru pelintiran. Tapi yang saya
Loh, tadi kamu mengatakan bahwa pendapatnya adalah Rasulullah menyuruh menceraikan Zaid. Padahal itu ketakutan beliau oleh perkataan orang-orang. Di situ jelas. Kamu mempelintir di situ. Jelas kamu bertakiyah Korintus. Bahwa Rasulullah khawatir. Dengar dulu bre. Rasulullah khawatir kalau dia dituduh menyuruh menceraikan istrinya di situ. Jangan lari. Ini kita bahas ini dulu. Bahas ini dulu. Kamu kan minta ini. Ini tenang. Sabar. Itu udah jelas loh. Tenang. Dulu. Kok takut sama tante? Jangan takut sama tante. Sabar. Tante mau tunjukin dulu. Tuntun ini sarapan pagi. Nah, buka ini ya. Tanggapan tuduhan seksual kepada Yesus. Tuduhan ini tidak bisa terbantah. Maksudnya tidak terbantah dan memang ini ada, bukan doif. Ini bukan doif. Ini jelas tuduhan seksual terhadap Yesus. Ya, santai dulu. Gua santai. Cuma karena lu nyerocos, gua juga nyerocos. Karena kita nggak bisa ngomong kalau seandainya nggak satu-satu. Biarkan ngomong satu-satu dulu. Saya juga mau ngomong. Masa kamu aja yang ngomong? Saya kan juga mau bicara ini, mau menjelaskan kepada kamu cara berdiskusi yang benar itu adalah dengan membacakan literatur, bukan mempelintir literatur. Kalau saya bacakan literaturnya. Jawaban saya tentang literatur Nabi Muhammad sudah jelas dengan Ustadz Ardiansa. Orang Islam yang berakal udah tahu itu. Nah, kamu mempelintir. Pendapat yang menurut kamu yang benar adalah Rasulullah menyuruh bercerai. Padahal tidak ada seperti itu. Rasulullah bahkan mengatakan, jangan ceraikan, tahanlah istrimu. Jelas. Sekarang kita kembali kepada Martin Luther. Martin Luther juga menegasikan image Yesus yang suci. Ini bisa ditemukan dalam Bible Talk-nya Luther pada 18 yang autentisitasnya tidak pernah diragukan meskipun bagian-bagian tertentu. Lah memang ini pertanyaan, tapi ada nggak kalian punya jawaban tentang membantah ini? Kalian bisa nggak menghilangkan kata-kata Martin Luther dalam Bible Talk-nya? Kalian bisa nggak menghilangkan bahwa tidak pernah? Memang ada. Di situ. Iya, tapi ketika kamu beradu argumen dengan kami tentang pendapat, saya juga bawakan pendapat Martin Luther terkait Yesus. Loh, ini loh, dalam ini bukunya ini Arnold Lund, The Revolt Against Christian Age. Ini menyitir perkataan Martin Luther. Martin Luther juga menegasikan image Yesus yang suci. Ini bisa ditemukan dalam Bible Talk-nya Luther 18 yang autentisitasnya tidak pernah diragukan meskipun tidak bisa diragukan meskipun bagian-bagian tertentu mempermalukan. Arnold Lund menulis, Weimar menyitir satu nukilan dari Bible. Kamu tahu nggak nukilan artinya apa? Nukilan artinya apa? Apa artinya nukilan? Kok penghujatan? Ya udah, berarti kamu menyuruh bahwa Martin Luther menghujat. Loh, berarti Martin Luther yang menghujat dong. Loh, berarti Martin Luther yang menghujat kok saya nih. Weimar menyitir satu nukilan dari Bible Talk di mana Luther mengatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Pertama dengan perempuan di sumur, kedua dengan Mary Magdalena, ketiga dengan perempuan yang diambil dalam perzinahan, yang dia lepaskan begitu saja. Dengan demikian Kristus yang begitu suci telah berzina sebelum meninggal. Arnold Lund, inilah dia literaturnya. Kalau ingin baca selengkapnya di sini. Ini baca selengkapnya di sini atau lebih lengkap di sini. Begitu caranya. Ini ya, kamu jawab ya Kiamat ya. Iya, bantah kalau memang Bible Talk itu salah, tidak betul. Lalu jawaban Berita Wahyu nih. Jawaban Berita Wahyu nih, ini. Sepanjang sejarah, ini kata Berita Wahyu membenarkan Berita Wahyu. Nih, sepanjang sejarah banyak usaha dilakukan orang untuk mengubah fakta histori dalam novelnya Nikos Kazantzis. Judulnya adalah Otto Theos Pirasmos. Kemudian novelnya ini difilmkan oleh Martin Scorsese. Berarti memang betul kata Berita Wahyu banyak pendapat tentang Yesus. Aduh, masa Martin Luther berpendapat begitu? Aduh. Fakta historis begitu. Oke, silakan Kiamat. Boro-boro Martin Luther nih Rifa. Paulus saja yang mengaku sebagai Allah itu mengaku bapak, segala bapak itu nggak diakuin sama Kiamat tuh. Pokoknya Kiamat udah kedengaran sekarang ini. Lanjut Bu dosen lanjut. Bang Al Hidayah lanjut, Bu dosen lanjut. Saya selesai dengan pewahyuan saya menyampaikan sabda Martin Luther terkait Bible Talk-nya. Terima kasih. Ya, pokoknya tadi Uni awal-awal sudah nyesap si Kiamat. Ketika si Paulus katanya dipilih saja dari kandungan setannya, siapa yang milih? Langsung ke Al-Quran jawabnya. Aduh, kasihan banget nih orang. Udah ketahuan kok Kiamat. Iya. Jadi tadi ada yang mengatakan, Kiamat nggak sekolah ya, orang nggak sekolah ya. Iya. Orang nggak sekolah nih kerjaan. Tenang Kiamat, yang kau lantik Tuhan aja nggak ada ijazah pautnya kok. Tenang, santuy. Ya, jadi ya ini yang sangat simpel ini teman-teman kayak begini ya. Orang justru timernya Bang Hidayah, timernya Bang Hidayah. Yang cuma ngomong doang mana ngerti yang kayak beginian. Apapun saya tunjukkan project saya nggak pernah. Oke, timernya Aduh, Bang kok malah Hidayah. ini ngeliatin bakpao kamu sama kita. Nggak perlu kamu liatin kue mencret di sini. Tunjukin aja. Saya tahu rasanya itu nggak seperti kalian gitu. Cuman saya nggak mau terlalu untuk menunjukkan aku gitu loh. Karena udahlah, orang di dunia nyata itu sangat menghargai saya. Cuman di sini baru saya ketemu orang kampung-kampung yang aduh, saintis, nggak usah gitulah. Katanya berpendidikan, kok baperan kayak nenek-nenek kamu saintis. Iya, udah yang kayak nenek-nenek kamu kalau dari tadi orang saya nunjukin. Kamu kalau aku mending memang perempuan, nah kamu katanya laki-laki kok kayak nenek-nenek malah baperan bawa kue cuci ke kampung. Yang kampung Galilea sopo, yang kampung Galilea sopo.
supaya tahu diri yang kamu itu Bu berhadapan dengan dosen siapa. Ardiani, saya serahkan Ya. sepenuhnya kepada antum karena saya sudah selesai mewahyukan sabda dari Martin Luther di tabletopnya bahwa katanya Yesus pernah berzina 3 kali. Terima kasih. Oke ya, jadi gini teman-teman. Tadi minta dari At-Tabari ya, halaman 151 ini. Ya, kita buka. Ini halaman 143 ya. Di sini dikatakan Allah berfirman kepada nabinya sebagai teguran kepada beliau, ingatlah Bang Toko mungkin bisa ini, mungkin bisa kasih timer 3 menit untuk Rati. Luar Bentar, Bang, lagi ngambil Untuk handphone, Tiara. Bang. Oke, nanti perlihatkan aja 3 menit untuk Rati nanti. ya. Jadi tadi kan minta pendapat dari At-Tabari ya, nggak terima ya tadi pendapat dari At-Tabari. Yang ini kan Qatada Ibnu Zaid At-Tabari. Saya kebetulan At-Tabari ada tafsirnya. At-Tabari dan beberapa ulama lainnya menyebutkan bahwa Nabi memiliki sedikit ketertarikan terhadap Zainab. Ya, ini saya tunjukkan halaman 134. Ya, Allah berfirman dan seterusnya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepadanya. Hal itu karena Zainab binti Jahsy terlihat oleh Rasulullah sehingga beliau tertarik kepadanya padahal ia terikat dengan pernikahan maulanya. Ya, oke ya. Jadi di dalam hati Z timbul rasa tidak suka terhadap perasaan yang terbesit. Apa yang oke? Orang dari tadi udah jawab loh pertanyaan itu, Kiamat. Loh, ini tadi saya masih diminta. Kamunya aja belum bisa sadar dengan premium-premiummu. Iya, sekarang kamu tanggapin apa yang tadi dibacakan oleh Uniripa. Iya, Gitu saya loh, kan tentang jawab. perzinahan Saya itu mana loh. menurut Coba At-Tabari kamu ini saya tanggapin. tunjukkan. Bahkan di halaman yang pertama udah ada, udah jelas. Oh, Oke, peristiwa Yesus kok di Bukarta baru. Baru Nyambung, ulama. Di sini dikasih pendapat-pendapat ulama. Nah, ya. Itu. Jadi udah clear ya yang At-Tabari. Jadi Udah, tadi kan- predikmu tadi itu Sabar, udah disangka semua jangan dengan potong-potong data. dulu. Udah Kenapa terjawab pada kok. panas? Muter-muter Kenapa di situ pada aja kayak racun nyamuk. Aduh, Makanya udah gini, pusing. saya kasih tahu. Tanggapin aja tadi data yang ditampilkan oleh Undai. Sabar. Ya nanti saya jawab kok. Tadi kan saya bilang kemampuan untuk RCS-nya perlu ditingkatkan ya. Jadi kemampuan untuk membaca, menganalisis itu perlu ditingkatkan. Karena di sini jelas kata ada Ibnu Zaid, At-Tabari dan beberapa ulama lainnya menyebutkan bahwa ini Udah dijawab itu, udah jawab. Ini udah ada timer. Ini udah ada timer. Silakan kamu sanggah apa yang Uniripa tadi tampilkan. Kamu sanggah dengan data, oke? Oke, silakan 3 menit, Bro Toko. Ya, Untuk bahwa Kiamat. Ibnu Abbas itu berkata, Ya, silakan, Kiamat. Muhammad itu menyembunyikan perasaan suka terhadap Zainab di dalam hati. Ini menurut Ibnu Abbas. Lalu saya juga tadi yang di ini yang katanya pendapat seperti ini kan 660 nih, yang tadi Ardian saya baca. 660 itu mana nih coba lihat. 660 itu yang atas. Yang mana bentar kok gak kelihatan tadi. Bentar, 660 nah yang ini, bukan yang bawah. Yang 660 itu yang ini loh. Yang Muhammad itu ngelihat Zainab ini pakai pakaian rumah, entah pakai tank top atau apa ini. Ya. Jadi Gak pendapat sebelumnya ada sebenarnya kayak sama Yesus sekali itu loh kata tidak Martin apa. Luther menjinai Loh, 3 kali itu nggak ada kayak gitu, nggak ada. Nggak kepanasan. Kenapa Ya, kepanasan waktu orang nggak ada foto? pakai tank top, masa Zainab pakai tank top? Kalau yang Jadi pasti pakai berzina dengan top. Yesus itu bisa jadi Coba. pakai tank top, ya kan? Nah, Nggak pakai celana sabar. dalam ya bisa Nah, jadi orang dijinai kok. Apa saya banyak, udah nanti kalian kejang malah nurut. Alah, jelaskan dulu Martin Luther itu table talk-nya bener apa enggak? Iya toh? Saya kan dibuang terus kan. Nah, kelihatan liciknya Islam itu kelihatan. Ah, teman-teman. nggak usah lah sosok Nah, baik depan kami, orang tahu siapa kamu kok. Katanya kan table talk Martin Luther itu katanya nggak bener, bantah dong, bantah dong. Nah, kena mental Islam, kena mental kau. Kena mental, katanya pakai tank top. Lah masa Zainab pakai tank top aku? Masa Zainab pakai tank top? Emangnya orang Kristen senangannya ke gereja pakai tank top gitu? Mana coba Zainab pakai tank top? Oh asal ini mulut nenek-nenek sembarangan. Ya mana table talk itu? Mana bener nggak? Ayo jawab. Kempot. Nah, tenang dulu kempot. Ya kempot, kamu lebih kempot dari aku. Tunjukkan aja di mana di situ tertulis bahwa Allah berfirman Rasulnya itu pezina. Mana? Tunjukkan itu. Tadi waktu saya dari 2 Hanya itu yang bisa membantah itu. Kalau kamu temukan firman yang menyatakan bahwa Rasulullah yang disebut itu pezina, itu baru bisa menyangkal itu. Bu dokter, katanya masa kata Martin Luther Yesus berzina 3 kali dalam table talk-nya? Itu hujatan itu terhadap Rasulullah itu. Iya, penghujat memang. Akan menegasikan image ini yang lebih parahnya lagi. Nah, lalu di sini dikatakan apa, teman-teman? Sepanjang Semua loh, jangan kabur loh. Baca dulu dong ayat. Takut ya? Baca dulu dong di atasnya. Saya udah
Nah, kan nenek tua ini emang gitu. Baca dulu dong di atas, baru dijawab di bawah. Waktu saya udah habiskan. Gimana saya mau baca? Lanjut kamu 2 jam lanjut baca dari atas itu. Baca biar aja. Baca di atas baca. Kasih aja dia 3 menit lagi. Kasih 3 menit lagi. Baca. Islam itu santai aja, bisa nggak? Islam itu santai aja. Santai dong, aku ya santai baca itu tabel talk. Masa Martin Luther katanya bapak gereja Protestan bilang Yesus berzina 3 kali di tabel talknya. Ah parah. Lu mana? Alah. Itu tabel Kau talk hidup itu di Martin zaman Luther yang Rasulullah ini si bilang. penutup. Kalau kamu nggak hidup sekarang, artinya kamu nggak punya Rasul. Siapa yang menjadi saksi? Siapa yang menjadi saksi? Kau 313 orang Rasulullah itu kau hidup di zaman siapa? Ha? Rasulullah Musa enggak, Rasulullah Daud enggak, Rasulullah Yesus enggak, Rasulullah Muhammad kau hidup di situ. Yang bisa menjadi saksi itu, yang bisa menjadikan kau sebagai mengakui kau sebagai kaumnya itu adalah Rasulullah Muhammad. Kau kira ada Rasulullah sebelumnya itu yang mau mengakuimu? Rasulullah Musa itu hanya kaum atas Yahudi. Rasulullah Daud untuk kaum suku Sakin. Kau suku siapa? Kau suku apa? Sok-sokan menjadi kaum dari Rasulullah terdahulu. Kau suku apa? Kau suku Madian? Kau suku Zamud? Kau suku apa? Kau suku apa? Sampai sok-sokan mengatakan bahwa kamu umatnya Rasulullah terdahulu. Ada 313 Rasulullah terdahulu. Apa? Total Rasulullah. Kau hidup di mana? Kecuali kau gentayangan hari gini. Barulah kau bisa mengaku umatnya Rasulullah Yesus. Kalau kau gentayangan, berarti kau suku atau kaum Nazrani Nazaret yang nyasar sampai hari ini. Masih gentayangan terus kau. Atau kau penjelmaan dari jin Korin, kau inkarnasi siluman dari jin Korin, dari kaum atau suku Nasrani kufar itu. Ayo. Di dalam hadis Bukhari 233. Kasihan benar kau. Emang dosa apa Rasulullah Muhammad ke kau? Andai nggak ada Rasulullah Muhammad, kau nggak ada di muka bumi ini. Ruh yang kau gunakan itu, retasan daripada ruh Rasulullah Muhammad. Ruh yang digunakan oleh Rasulullah Yesus juga retasan daripada ruh Rasulullah Muhammad. Moyang daripada ruh manusia adalah ruhnya Rasulullah Muhammad. Kau nemu di mana itu ruh yang kau gunakan kalau bukan dari ruhnya Rasulullah Muhammad? Kau nggak tahu diri kau, ya? Kau nggak bersyukur kau ada di muka bumi ini, ya? Andai nggak ada Rasulullah Muhammad, andai nggak ada ruh beliau, kamu nggak jadi manusia, tahu kau? Rasulullah Adam juga jasadnya, moyangnya manusia itu, bapak jasad, moyang jasad itu dari Rasulullah Adam. Ya? Rasulullah Adam, kau kira itu Rasulullah Adam itu seperti Paulus, Rasul Mesias palsu itu, juru penyelamat palsu, asli juru penyesat. Wahyu apa yang diterima Paulus? Tunjukkan di sini. Alkitab bernama apa yang diterima Wahyu? Yang diterima Paulus apa? Mana ada mujizat dari Paulus? Mana ada mujizat dari Paulus sampai kau fitnah Paulus itu adalah Rasul Mesias palsu? Yang ada itu adalah kuasanya dalam menyihir. Makanya dia kalau diracun pun dengan racun mematikan gak bakal mati dia. Gak seperti yang tumbal tiang jemuran yang hanya dipaku terus metong itu. Terus kenapa kamu memaksa Paulus itu sebagai Rasul Mesias asli kalau dia gak ada wahyu? Gak ada pesan Tuhan yang dia terima. Dan kalau kamu memaksa Paulus itu sebagai Rasul, maka dia juga harus sosok nabi. Karena seseorang itu kalau dia rasul pasti dia juga nabi. Nah, kenapa kamu tidak menyematkan gelaran nabi kepada Paulus? Setelah Paulus itu menerima pesan Tuhan, dia juga harus punya kewenangan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada kaumnya. Nah, kepada kaum siapa Paulus ini diutus? Kepada kaum Batak, kepada kaum Solo, kepada kaum Sunda. Betul ini. Bablas kau. Paulus itu mengaku adalah bapak dari segala bapak, maha bapak, ya. Bapaknya Yesus itu kalah telak oleh Paulus. Kenapa kamu nggak akuin? Kamu kualat kamu. Kamu durhaka sama Paulus itu. Dia mengaku Allah. Paulus saja, iblis yang kau jadikan ilahmu itu, yang kau jadikan bapakmu itu, tidak bakal berani mengaku adalah Allah. Paulus mengaku adalah Allah. Bapak dari segala bapak. Bapaknya Yesus kalah, apalagi iblis bapakmu. Ada itu, dia maha bapak. Ya super bapak. Terbapak dia. Gimana tukang hidayah? Oh dia umat Paulus kok ngaku-ngaku umat Paulus malah kualat sama Paulus. Malpraktek pasti berasal dari itu. Habis kamu di situ. Kamu itu palsu, ngajarin malpraktek sunat perempuan. Sunat perempuan itu malpraktek dan itu dilarang. Itu dibilangnya apa? FGM. Kau ebong, jangan sok-sokan kau ngajarin burung untuk terbang kau. Cebok kembali kau ke habitatmu. Perempuan itu malpraktek. IQ 201 kau aja song kau. Kau berani sunat perempuan? Kau sunat nggak? Andiani, kau sunat nggak? Kenapa? Tuhan yang kau lantik, Tuhan aja saya berani sunat. Sini saya bawa, sini saya sunat nih. Sunat milenial.
Padahal sunat milenial yang kolan itu kan itu sini. Nanti kalau beliau dikirim itu pakai JNE, bawa ke sini aja tak sunat milenial. Kamu sunat nggak? Andiani kau sunat nggak? Diwajibkan loh sunat perempuan sama Muhammad tuh. Loh, justru Yesus itu harus disunat supaya bisa dilantik jadi Tuhan. Kalau dia nggak disunat Yesus ini, dia nggak bisa dilantik jadi Tuhan. Tidak mengamalkan ajaran Muhammad nih, nggak sunat. Oke, sudah kiamat sudah. Sudahlah kiamat. Jangan gitu lah, jangan. Sekarang kita kembali ke diskusi. Stop dulu kiamat. Stop dulu. Tolong hargain. Oke, sekarang waktu kiamat untuk bernarasi. Waktunya 3 menit. Silakan dibuka mute-nya, Bro. Silakan, Bro. Lanjut, Bro. Oke. Lanjut, Bro. Saya besarkan layarnya. Nanti Bro Ardi yang hadapin. Oke. Ya. Silakan, Bro Toko, dijalankan waktunya. Ya, jadi ini tanggapan tuduhan seksual kepada Tuhan Yesus yang sangat keji. Lalu ini pertanyaannya nih yang dibaca sama Pak ini. Apakah kawan-kawan mempunyai info tentang tuduhan ini? Dikutip dari diskusi saya dengan Pak Deno. Sejarah Yesus ini kan pendapat dari Pak Deno nih. Sejarah Yesus bagaimana kita membaca berdasarkan dari Injil memang bisa ditafsirkan macam-macam. Ini saya posisi beberapa pendapat yang lain. Bicara tentang Yesus pada konvensi modern Churchman ya di Oxford 1967 dan seterusnya menyatakan apa nih? Kawan-kawan adalah perempuan dan seterusnya mencintai laki-laki. Ya, ini biasa ya spekulasi-spekulasi. Kemudian yang lebih parahnya lagi, Martin Luther juga menegaskan image Yesus. Ini kan jadi pernyataan dia ya. Yang suci ini ditemukan dalam table talk-nya Luther yang organisasinya tidak pernah diragukan meskipun bagian-bagian tertentu mempermalukan ataupun menulis, menyetir satu nukil dan seterusnya. Ini bacaannya panjang tapi ini ya kita baca langsung jawabannya nih. Sepanjang sejarah banyak usaha dilakukan orang untuk mengubah fakta historis. Dalam novelnya pelan-pelan Pak Supir. Bentar, dipotong kan judulnya ini pada tahun ini. Kemudian novelnya, nah ini dasarnya dari novel ini difilmkan oleh Martin dari Scorsese, Temptation of Christ. Mengisahkan Yesus yang tersalib membayangkan dirinya menikah dengan Maria Magdalena. Ini film. Rupanya imajinasi ini juga dilaris-maniskan dan diikuti oleh beberapa novel lainnya. Ini novel, ya dan seterusnya. Jadi ini novel, apa yang perlu dikritisi novel? Terus namanya mengatakan bahwa kisah ini para peneliti menuliskan Yesus berbuat zina atau dengan dia homoseksual. Halo, assalamualaikum. Padahal di dalam saya barusan selesai sholat. Di-mute dulu. Di-pause dulu waktunya. Ada Takia ini kiamat. Di-pause dulu waktunya. Oke, lanjut. Nunjukkan data skripsi, bukan skripsi, apa Mas? Bukan. Oh, bukan. Dia lagi ngawur. Oh, ya udah. Jangan biasa aja lah kalian itu, biasa aja, nggak usah terlalu tukang PowerPoint, nggak ada power, nggak ada poin itu. Udah, yang dipecat dari ini diam aja. Juru PowerPoint, juru namanya juru itu tukang, yang ku sebut juru itu tukang. Yesus juru, sama dengan kau tukang. Diam saja, kamu kan udah dipecat dari dokter. Udah. Mana pernah dokter disebut tukang? Kamu tuh dipecat. Nih ya. Yang di-kick dari bumi itu saya apa Yesus? Waduh, ngomong apa sih kamu nih? Coba tunjukkan di sini eksis tidak Yesus itu di bumi. Coba. Yang di-kick itu dia. Pensiun dini itu dia. Lanjut. Kiamat masih ada waktunya 31 detik. Ya, masih ada waktunya 31 detik. Lanjut. Di dalam Markus 10 ayatnya yang ke-5, 6, 7 ini ya. Ini Tuhan Yesus ngomong sendiri nih. Yesus berkata kepada para murid ya, justru karena ketegaran hatimu maka Musa menulis perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia orang-orang menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah, bukan mereka menjadi lagi dua melainkan satu. Ini di dalam Kejadian 2 ayat 24. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan demikian. Loh, gimana lalu konsepnya begini? Kalau saya balikan surat 30 ayat 21, silakan Anda bantah itu. Itu kalian disuruh berpasangan dalam sesama jenis. Oke, waktunya udah habis, kiamat. Ya, jadi saya rasa waktunya udah habis. Mungkin Hidayat mau tanggapin apa yang kiamat nyatakan. Bos, makasih ya. Saya pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu, Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia nggak bisa tunjukin ini sampai kiamat ya. Tidak akan mungkin kamu tunjukkan satu pun data yang menunjukkan bahwa beliau itu ada zina, ya. Tidak akan pernah kutemukan itu. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapaan, pujian penghormatan, rahmat dan berkah dari Allah senantiasa menyertai Anda. Yang mau saja, kiamat nggak usah karena nggak mau. Lanjut. Siapa yang mau jadi Islam nih? Bang Hidayat? Saya sedikit aja sih. Jadi gini ya. Oke, jalankan waktunya, Bang Toko. Intinya apapun yang dipertahankan sama kiamat dan teman Kristen memang tidak dapat dibantah bahwa
tokoh-tokoh Kristen sendiri melalui beberapa buku mereka itu seperti ada yang ditemukan ya naskah kuno Lost Gospel dalam versi bahasa Inggris diperkirakan 1500 tahun. Itu memang benar mengatakan bahwa Yesus ini punya anak dan punya istri. Jadi kalau mau dibantah, bahkan yang paling dekat dengan manusia-manusia Kristen ini kan masih ada Alkitab 1928. Itu masih ditemukan. Dan saya pernah naik di komernya si psikotes. Saya bilang gini, kalau memang kamu mengatakan bahwa Bible itu adalah palsu dan kamu menyangka saya, coba kamu buktikan di mana Bible mengatakan atau argumentasi mengatakan bahwa memang Bible ini palsu. Di mana referensinya? Ternyata tidak ada, melainkan dia mengatakan itu dari Islam. Sementara yang berargumentasi di dalamnya tidak ada penghinaan, penghujatan kepada Isa atau Yesus ini kalau bukan dari internal Kristen. Seharusnya ini yang harus dijelaskan. Jadi memang banyak yang harus dipelajari sama teman-teman Kristen. Inilah kedurhakaannya ketika kita membaca murni terjemahan yang hanya bahasa Melayu dan kita menelannya mentah-mentah melalui doktrin para gereja. Jadi silakan diketik di Google bukti bahwa Yesus menikah dan punya istri. Gospel 1500 tahun yang ada di London itu pasti keluar. Sebuah naskah kuno berusia 1500 tahun dengan wanita bernama Maria Magdalena dan memiliki anak. Naskah kuno itu ditemukan di perpustakaan Inggris. Ini masih ditemukan di Google ya teman-teman. Naskah kuno yang disebut Lost Gospel, L-O-S-T Gospel. Ini nanti akan keluar. Tersebut telah diterjemahkan daripada bahasa aslinya yakni Aram. Menurut Sunday Times ada pernyataan mengejutkan daripada naskah itu. Jadi memang terlalu banyak yang harus dibantah oleh teman Kristen ketika mereka berargumentasi yang tidak sesuai dengan Bible keimanan mereka dan harus kita kasih tahu dengan data supaya mereka itu kira-kira terbuka. Gitu dari saya teman-teman. Silakanlah kiamat kalau memang ini menurut kamu masih salah juga. Bagaimana Alkitab 1928 itu yang jelas mengatakan bahwa Mesias itu memasukkan jali telunjuk ke kemaluan keledai. Justru Al-Hidayah datang ke sini mempertahankan susuk Yesus supaya jangan difitnah selamanya jadi Tuhan dan dihina sama manusia. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan sudah melihat video ini. Maka dari itu, mari kita simak baik-baik video ini dan mari kita juga akan memberikan komentar yang baik dan yang positif, ya. Dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sebelumnya sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.